Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih berkenan memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali bertemu untuk bersama-sama melanjutkan pembahasan yang telah kita lakukan bersama. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan masuk pada pelajaran yang ke-16 di pertemuan yang ke-17 dengan judul Fi bayanin naw'i ar-rabi'i wal khamisi min mufsidatis shaum. Penjelasan terkait dengan pembatal-pembatal puasa yang keempat dan juga kelima. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas pelajaran yang ke-15 yang membahas pembatal-pembatal puasa yang kedua dan ketiga, yang pada intinya adalah untuk pembatal yang kedua, yakni keluarnya air mani tanpa melakukan hubungan suami istri, baik itu dengan mencium istri atau dengan bercumbu dengan istri atau dengan melakukan istimna, ya, onani, ataupun dengan melihat atau dengan hal-hal yang lain, asalkan itu membuat seorang yang berpuasa keluar air maninya, maka ini membatalkan puasa. Kemudian pembatal yang ketiga adalah makan dan minum dengan sengaja. Demikian pula yang disebutkan oleh penulis, segala sesuatu yang bisa dihukumi dengan makan dan minum, maka ini juga termasuk pembatal puasa, baik itu melalui suntik ataupun melalui obat ataupun dengan cara yang lainnya, ya, seperti infus, kemudian juga suntik vitamin C. Ini adalah di antara hal-hal yang juga membatalkan puasa. Kemudian yang terakhir beliau membahas tentang celak, yang kata beliau sebagian ulama menganggap bahwa celak itu termasuk pembatal-pembatal puasa, sekalipun di antara ulama yang lain menyatakan bahwasanya celak itu tidak membatalkan puasa. Kali ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita akan membahas pembatal puasa yang keempat dan juga kelima. Di dalam pelajaran ini beliau hafizahullah taala mengatakan fan-naw'ur rabi'u
minal mufattirat, dan yang keempat dari pembatal-pembatal puasa adalah istikhrajud dam minas shaim bihijamatin aw fasdin aw sahabin litabarru'i bihi aw liis'afi maridin wa nahwi dzalik. Termasuk pembatal puasa menurut beliau adalah istikhrajud dam, mengeluarkan darah, minas shaim, dari orang yang berpuasa, bihijamatin, baik dengan hijamah yakni berbekam, au fasdin, atau dengan fasdu namanya, au sahabin, atau dengan menyedotnya, litabarru'i bih, untuk didonorkan, seperti donor darah, au li is'afi maridin, atau untuk menyembuhkan yang sakit, wa nahwi dzalik, atau dengan cara yang lain. Intinya adalah mengeluarkan darah. Wal aslu fi hadza, dan dasar dari pernyataan ini kata beliau adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil hijamah, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bekam. Apa kata Rasulullah? Aftaral hajim wal mahjum, rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Kata Rasulullah, orang yang membekam dan orang yang dibekam puasanya batal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi rahimahumallahu taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan bekam, sesungguhnya datang beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa bekam adalah bagian dari pengobatan. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna amsala ma tadawaitum bih al-hijamatu wal fasdu." Ya. Jadi dalam hadis ini beliau menyebutkan dua cara pengobatan, yaitu hijamah, bekam, dan al-fasdu. Ya. Sama, keduanya itu mengambil darah, mengeluarkan darah. Apa kata Rasulullah? Inna amsala ma tadawaitum, sesungguhnya metode pengobatan yang paling ideal bagi kalian untuk kalian berobat dengannya adalah al-hijamah, bekam, wal fasdu, dan juga al-fasdu. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, asy-syifa'u fi thalathatin, kesembuhan atau pengobatan itu ada pada 3 perkara. Yang pertama, syarbati asalin, minum madu. Kemudian yang kedua, syartati mahjamin, sayatan, pisau bekam. Kemudian yang ketiga, wakayyati narin, terapi besi panas atau yang disebut dengan kai. Wa anha ummati anil kai, dan aku melarang, kata Rasulullah, umatku untuk melakukan kai. Berarti ada 2 hal yang dibolehkan, yaitu minum madu, dan yang kedua adalah berbekam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu seluruh ulama sepakat bahwa bekam, demikian pula fasdu, itu bagian dari pengobatan.
dan itu direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kemudian yang menjadi masalah adalah ketika al-hijamah dan juga al-fasdu ini digunakan oleh orang yang sedang berpuasa, apakah membatalkan puasa ataukah tidak? Disinilah terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Kalau bekam dan fasdu itu sebagai cara dan metode pengobatan, seluruh ulama sepakat. Namun apakah fasdu dan bekam itu bisa membatalkan puasa ataukah tidak? Ini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Mayoritas ulama mereka berpendapat bahwa bekam itu tidak membatalkan puasa. Ya. Mayoritas para ulama mereka berpendapat bahwa berbekam itu tidak membatalkan puasa. Di antara alasan yang mereka kemukakan adalah yang pertama, larangan bekam di dalam hadis-hadis Nabi SAW itu sudah dihapus. Ya, sudah dihapus dengan adanya hadis yang lain dari Nabi SAW, di mana beliau dalam hadis membolehkan dan memberikan rukhsah kepada orang yang berpuasa untuk berbekam. Ya, rakhasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil qublah lis-shaim wal hijamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan atau membolehkan bagi orang yang berpuasa untuk mencium istrinya dan juga berbekam. Alasan yang kedua yang disampaikan oleh para ulama tentang bolehnya berbekam walaupun dalam keadaan berpuasa adalah larangan dalam hadis bukan haram tapi makruh. Ya. Tidak diperbolehkan bagi mereka yang jika habis dibekam atau difasdu kemudian lemah badannya sehingga menjadikan dia semakin tidak kuat untuk berpuasa. Ya, jadi bukan haram hal ini sebagaimana dinyatakan dalam sebuah riwayat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hijamah wal muwasalah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari berbekam dan juga melarang dari puasa wasal atau wisal, ya, puasa yang tidak putus-putus. Walam yuharrimhuma, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengharamkan keduanya. Ya. Rasulullah tidak mengharamkan keduanya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam masalah berbekam apakah membatalkan orang yang berpuasa, ini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Namun menurut penulis Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala, beliau berpendapat bahwa berbekam itu termasuk muftiratis shaum, ya, pembatal puasa. Wa qad waradat bi ma'nahu ahaditsun katsiratun. Kata beliau, sungguh banyak sekali riwayat-riwayat yang semakna dengan riwayat yang dibawakan tadi seputar batalnya orang yang melakukan hijamah saat berpuasa. Qala Ibnu Khuzaimah, berkata al-Imam Ibnu Khuzaimah, sabatatil akhbaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Telah tetap kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu, bahwa orang yang berpuasa jika melakukan bekam puasanya batal. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
Wal qawlu bi anna al-hijamata tuftiru madhhabu aktsari fuqaha'il hadis. Dan pendapat yang menyatakan bahwasannya hijamah berbekam itu dapat membatalkan puasa adalah madhab kebanyakan ahli hadis ataupun fuqahaul hadis, ya. Ahli fikihnya hadis, ka Ahmad, seperti Imam Ahmad, wa Ishaq, demikian pula Ishaq, wa Ibn Khuzaimah, wa Ibn al-Mundhir, Ibn Khuzaimah dan juga Ibn al-Mundhir, ya. Jadi kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwa pendapat yang mengatakan bahwa hijamah berbekam itu dapat membatalkan puasa adalah madhabnya kebanyakan ulama fikih hadis seperti Imam Ahmad, Ishaq, Ibn Khuzaimah dan juga Ibn al-Mundhir. Wa ahlul hadis al-fuqaha'u fihi al-amiluna bihi akhassu bin nabi akhassun nasi bittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan ahlul hadis dari kalangan para ahli fikih yang mereka mengamalkan dengan hadis itu adalah orang-orang yang paling istimewanya manusia dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa wifqul usuli wal qiyas, dan itu sesuai dengan usul dan juga qiyas, kata beliau. Walladzi lam yarawhu, adapun orang-orang yang mereka tidak sependapat bahwasanya hijamah atau berbekam itu tidak membatalkan puasa, ihtajju bima fi sahihil Bukhari, mereka berpendapat, berhujjah dengan apa yang datang dari Sahih Bukhari, innahu ihtajama wa huwa shaimun muhrimun, bahwa di dalam hadis disebutkan sesungguhnya Nabi SAW pernah berbekam sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa atau beliau dalam keadaan sedang ihram. Wa Ahmad wa ghairuhu, Imam Ahmad dan juga yang lainnya, ta'anu fi hadhihi ziyadah, mereka membantah dan menyangkal tambahan ini. Wa hiya qawlu wa huwa shaim, yaitu perkataan bahwa Rasulullah sedang berpuasa, ya. Ini menurut Imam Ahmad dan yang lainnya, ini tambahan dan ini ditolak, dibantah. Wa qalu, dan mereka mengatakan as-sabitu annahu ihtajama wa huwa muhrim, yang benar adalah bahwa Nabi SAW itu berbekam saat beliau sedang ihram, bukan saat beliau sedang berpuasa, ya. Wa huwa shaim, kata Imam Ahmad dan juga yang lainnya, ini adalah tambahan, ya. Dan tambahan ini sudah dibantah oleh mereka. Wa huwa shaim, tambahan dia Rasulullah sedang berpuasa, laisa bisahih, tidaklah benar, ya, tidaklah benar. Hadzal ladzi dzakarahu Ahmad huwa alladzi ittafaqa alaihi syaikhan, dan inilah yang disampaikan atau disebutkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan juga Muslim. Walihada a'rada Muslimun anhu, oleh karena itu Imam Muslim pun menolaknya. Walam yathbut illa hijamatul muhrim, dan beliau tidak menetapkan, ya, walam yuthbit illa hijamata al-muhrim, dan tidaklah beliau menetapkan kecuali Rasulullah berbekam saat beliau sedang ihram. Wa amma khurujud dam, ya, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, tentang masalah hijamah, sekali lagi ini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat itu membatalkan puasa, ada pula yang berpendapat tidak membatalkan puasa. Dan penulis Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala memasukkan ke dalam
pembatal-pembatal puasa. Wa amma khurujud dam bi ghairi qasdin minas shaimi, adapun keluarnya darah namun tanpa disengaja dari seorang yang sedang berpuasa, karru'afi, seperti ar-ru'af. Ar-ru'af adalah keluarnya darah dari hidung, ya, atau mimisan lah dalam bahasa kita, ya. Wadamil jarahah, demikian pula darah yang keluar dari luka. Wa khal'id dorsi, atau copotnya gigi geraham. Wa nahwihi, atau cara yang lain, ya. Fa innahu la yu'athiru 'ala siyam, maka sesungguhnya hal itu tidak memberikan pengaruh sama sekali terhadap puasa, ya. Jadi jika ada orang yang berpuasa lalu kemudian giginya ada yang patah, ada yang copot, kemudian keluar darah, maka ini tidak membatalkan puasa. Demikian pula orang yang sedang mimisan ketika berpuasa, ini pun tidak menjadikan puasanya batal, ya, karena dalam hal ini li'annahu ma'dzurun, orang yang seperti ini itu dimaafkan, diberi udzur fi khurujihi minhu, dari keluarnya darah tersebut, ya, fi hadhil halat, dalam keadaan-keadaan yang tadi kita sebutkan, ya. Demikian pula darah yang keluar dari luka, ya, ini tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan puasa. Tapi ingat, bagi yang mimisan kemudian yang keluar darah karena giginya yang copot, hendaknya tidak memasukkan darahnya ke dalam mulut, tidak ditelan darahnya. Karena kalau ketelan, ya, dengan keadaan yang sengaja, maka ini bisa membatalkan puasa, ya. Jadi misalnya mimisan, ya, terkadang mimisan itu kalau kemudian disedot kembali ke atas, ke dalam, maka itu akan masuk ke dalam kerongkongan, ke tenggorokan, dan itu jika sampai ke dalam perut dan itu dilakukan dengan sengaja, maka ini dapat membatalkan puasa, ya. Demikian pula gigi yang copot kemudian keluar darah, maka ini akan menjadikan di dalam mulut kita ini ada darah, dan jika hal tersebut ditelan dengan sengaja, maka ini akan bisa membatalkan puasa. Oleh karena itu hendaknya berhati-hati bagi yang mimisan dan juga keluar darah karena gigi yang copot, maka hendaknya darah tersebut tidak ditelan tapi dikeluarkan, ya, tapi dikeluarkan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, an-naw'ul khamis, poin yang kelima dari pembatal-pembatal puasa adalah at-taqayyu'u, muntah secara sengaja, ya, muntah secara sengaja. Wa huwa istikhraju ma fil ma'dah, yaitu keluarnya sesuatu yang ada dalam perut, min ta'amin, dari makanan, au syarabin, atau minuman, antariqil fammi, dari jalan mulut, muta'ammidan, secara sengaja. Kata kuncinya adalah secara sengaja. Misalnya ada seseorang yang ingin muntah, kemudian dia tahan, ya,
Namun karena tidak tahan, kemudian dia memasukkan jarinya ke dalam mulut dengan tujuan supaya muntah, maka ini membatalkan puasa. Atau dengan dipijat ya di bagian leher belakang, tujuannya supaya supaya muntah, ini juga membatalkan puasa. Namun apabila sudah ditahan semampunya, tanpa dipijat, tanpa juga memasukkan jari ke dalam mulut, lalu kemudian tiba-tiba dia muntah ya, dan itu sudah tidak bisa dia tahan lagi, maka ini tidak membatalkan puasa ya. Atau ketika berjalan melewati tempat yang baunya tidak enak, langsung kemudian dia muntah tanpa dia harus memijat lehernya yang di belakang misalnya, ini juga tidak membatalkan puasa. Jadi kalau ada kesengajaan agar bisa muntah, maka ini membatalkan puasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istaqa'a, barang siapa yang sengaja muntah ya, man istaqa'a amdan, barang siapa yang secara sengaja muntah, falyaqdi, maka hendaknya dia mengqadha puasanya di hari yang lain. Berarti puasanya batal. Hasanahu Tirmidzi, dan hadis ini dihasankan oleh al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, wa qala, dan beliau mengatakan al-amalu alaihi inda ahli ilmi, dan para ulama mereka mengamalkan hadis tersebut. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, muntah secara sengaja ini membatalkan puasa, namun jika tidak secara sengaja ini tidak membatalkan puasa. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fanaha an ikhraji ma yuqawwihi wa yughaddihi min at-ta'ami wasyarab alladhi bihi yataghadda. Dalam hadis di atas, Nabi SAW melarang dari keluarnya apa-apa yang bisa menguatkan orang yang berpuasa, dan juga yang bisa memberikan ya nutrisi atau makanan ya, baik itu dari makanan ataupun minuman yang dia makan dengannya ya. Lima yujabu ikhrajuhu min naqsani badanihi wa dha'fi, di mana orang yang muntah atau keluar dari perutnya itu berupa makanan atau minuman akan menjadikan badannya berkurang ya, sehingga menjadi lemah, maka keluarnya makanan dan minuman melalui muntah seperti ini, dan itu disengaja, maka akan membatalkan puasa. Amma idza ghalabahul qai'u, adapun jika muntah itulah yang mengalahkan dirinya, wa kharaja minhu bighairi ikhtiyari, kemudian keluar dari perut yang berpuasa tadi tanpa ada pilihan dari dirinya, fa innahu la yu'athiru ala siyami, maka hal tersebut tidak mempengaruhi puasanya sama sekali. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah, man dara'ahul qai'u falaysa alaihi qada'un, rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang dikalahkan oleh muntahnya, jadi sudah ditahan tapi tidak bisa langsung kemudian dia muntah ya, atau tanpa sengaja tiba-tiba kemudian dia muntah, falaysa alaihi qada', maka tidak ada qada' bagi dirinya, tidak perlu diganti di hari yang lain. Artinya apa? Puasanya sah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa mimma yanha anhu, wa mimma yunha anhu as-sha'imu al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaq. Kemudian di antara hal yang dilarang dari seorang yang berpuasa adalah al-mubalaghah, berlebih-lebihan,
fil madmadah, di dalam berkumur-kumur, wal istinsyaq, dan juga istinsyaq, menghirup air ke dalam hidung ketika berwudu. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkumur-kumur bagi orang yang berpuasa itu boleh. Ya. Sehingga ketika seseorang berpuasa dan berwudu, maka hendaknya berkumur-kumur. Ya, tidak ada masalah. Bahkan berkumur-kumur pun dijadikan ya persamaan dengan mencium istri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga berkumur-kumur bagi orang yang berpuasa itu boleh. Demikian pula memasukkan air ke dalam hidung itu juga boleh bagi orang yang berpuasa. Tapi Nabi SAW berpesan kepada kita, wabalik fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Ya. Bersungguh-sungguhlah kamu di dalam menghirup air ke dalam hidung ketika berwudu, kecuali jika kamu sedang berpuasa. Ya. Jadi di luar puasa kita bersungguh-sungguh menghirup air ke dalam hidung kita. Demikian pula berkumur-kumur. Namun ketika berpuasa hendaknya sewajarnya saja, tidak berlebihan. Ya. Karena dikhawatirkan orang yang berkumur berlebihan itu akan masuk ke dalam tenggorokannya dan perutnya air. Dan kalau itu dilakukan dengan sengaja, ini akan membatalkan puasa. Ya. Demikian pula memasukkan air ke hidung, jika itu berlebihan, terlalu semangat, akan masuk ke dalam tenggorokan, kemudian masuk ke dalam perut kita, dan itu bisa membatalkan puasa jika dilakukan dengan sengaja. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa dzalika li anna nashqal ma'i biman kharaihi yanzilu al-ma'a ila halqi wa ila jawfi. Hal itu dikarenakan menghirup air ke dalam dua lubang hidung kita itu dapat menurunkan air kepada tenggorokan lalu kepada perut. Fayahsulu lahu ma yahsulu lisyaribi bifamihi, maka terjadilah seperti yang terjadi bagi orang yang minum melalui mulutnya. Wa yughadda badanahu min dalik, kemudian badannya akan merasa minum atau termasuki nutrisi dengan hal itu. Wa yazulul atashu bisyarabil ma, dan akan hilang pula rasa haus dari minum air. Ya. Jadi harus hati-hati. Ya. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung itu boleh, tapi tidak boleh berlebihan ketika sedang berpuasa. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa yubahu lis-shaimi at-tabarrudu bil ma'i bil istihmam bihi ala jami'i badanihi. Dibolehkan pula bagi orang yang berpuasa at-tabarrudu, mendinginkan diri bil ma', dengan air, bil istihmami bihi ala jami'i badanihi, dengan memasukkan seluruh badannya ke dalam air. Ya, berendam. Nah, ini boleh. Misalnya cuaca yang sangat panas sekali sehingga dia harus menahan haus yang luar biasa, maka boleh bagi dirinya untuk merendam tubuhnya ke dalam air, misalnya kolam renang atau mungkin di kamar mandi dalam rumahnya. Supaya apa? Supaya lebih ringan lagi rasa hausnya. Atau hanya sekedar menyiramkan ya, air di atas kepalanya. Ini juga apa? Boleh untuk sekedar meredam haus. Wa yahtarizu min dukhulil ma'i ila halqi, tapi dia harus tetap menjaga supaya ya, dari masuknya air ke dalam tenggorokannya. Jadi orang yang menyiramkan air ke dalam atau ke atas kepalanya, atau orang tersebut sedang berendam ya di air agar meringankan hausnya, itu harus menjaga dari masuknya air ke dalam tenggorokan.
Wa man akala aw syariba nasiyan, maka barang siapa yang makan atau minum dalam keadaan lupa, fala syai'a alaih, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Puasanya tetap apa? Sahih, tetap sah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaim. Barang siapa yang lupa sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, fa akala aw syariba, kemudian dia makan dan minum, falyutimma shauma, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya, fa innama at'amahu Allah wa saqah, karena sesungguhnya Allah telah memberikan dia makan dan minum. Ya, Masya Allah. Jadi orang yang dalam keadaan berendam tadi atau menyiramkan air ke atas kepalanya, atau sedang berkumur-kumur, atau sedang memasukkan air ke dalam hidung, kalau itu tanpa sengaja kemudian air masuk ke dalam tenggorokan dan perut, maka falyutimma shaumah, hendaknya dia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya ketika itu dia sedang diberi Allah makan dan minum. Jadi misalnya makan dan minum lupa, ini juga bagian dari rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, lupa ya. Kalau sudah ingat ya bahwa dia sudah sedang berpuasa, kemudian dia kok makan lagi, maka ketika itu batal sudah puasanya ya. Karena dia sudah ingat sedang puasa tapi dia meneruskan makannya, maka ini akan ya membatalkan puasanya. Orang yang lupa makan dan minum padahal sedang berpuasa, hadza min lutfillahi bi ibadi. Ya. Orang yang makan dan minum dalam keadaan berpuasa ya, tapi dia lupa, maka orang yang seperti ini tidak batal puasanya. Kemudian kata Rasulullah, Allah sedang memberi makan dan minum dia, maka hadza min lutfillahi bi ibadi. Ini termasuk bagian dari ya maha lemah lembutnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya, wa taysirihi alaihim, dan juga kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas mereka. Wa qauluhu falyutimma shaumah, kata Rasulullah hendaknya menyempurnakan puasanya, dalilun ala anna shaumahu sahih. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasannya puasa orang yang makan dan minum tanpa disengaja itu masih sahih. Wa kadza law tara ila halqihi ghubarun, demikian pula seandainya ada debu yang terbang sehingga masuk ke dalam tenggorokannya, ya, masuk ke mulut kemudian masuk ke dalam tenggorokan. Ini biasa terjadi, ya, terkadang terjadi ketika jalan ada debu yang masuk ke dalam mulut kemudian masuk ke dalam tenggorokan. Audubab atau lalat, ya, mungkin yang sering adalah nyamuk, atau mungkin binatang-binatang kecil yang terbang, entah apa namanya itu. Ya, terkadang kita sedang menguap gitu, kemudian masuk ke dalam mulut kita, masuk ke dalam tenggorokan. Ya. Jadi binatang-binatang kecil yang masuk dalam tenggorokan, kalau itu tidak disengaja, ya, dia masuk ke dalamnya, lam yu'assir ala siyamihi, ya, maka tidak bermasalah, tidak berpengaruh sama sekali terhadap puasanya, li'adami imkani taharruzi min dzalik, karena tidak ada kemungkinan untuk menjaga diri dari hal tersebut, ya, karena memang tidak sengaja, ya, jalan dari rumah menuju masjid misalnya, dari rumah menuju kantor misalnya, kemudian tiba-tiba ketika kita menguap, ya, karena kita juga tidak menutup misalnya, masuk, ya, ke dalam tenggorokan kita. Lalat, nyamuk atau binatang-binatang kecil, demikian pula debu, maka ini tidak apa? Tidak membatalkan puasa. Wa'lamu rahimakumullah annahu yajibu 'alal muslimi at-tahaffudhu 'ala siyami. Di akhir pembahasan, penulis memberikan nasihat kepada kita. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kalian, sesungguhnya wajib bagi seorang muslim at-tahaffudhu 'ala siyami,
untuk menjaga puasanya. Amma yakhillu bihi minal muftirati wal munqisat. Ya, mufattirat wal munaqqisat. Ya, untuk menjaga puasanya dari merusak. Ya, dari merusaknya, baik dengan hal-hal yang dapat membatalkan puasa atau hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Fa idza hasala syai'un min dzalik an tariqin nisyan fala haraja alaihi. Maka apabila pembatal-pembatal puasa atau pengurang-pengurang pahala puasa tersebut terjadi namun tanpa disengaja karena lupa dan sebagainya, maka hal ini tidak ada masalah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ufiya li ummati anil khata'i wan nisyani wa mastukrihu alai. Dimaafkan untuk umatku dari tersalah, ya, tidak sengaja melakukan, wan nisyan juga lupa, wa mastukrihu alai, dan apa-apa yang dipaksakan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Segala ya salawat dan salam semoga atas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan dari pelajaran yang ke-16, yaitu pembatal puasa yang keempat dan juga yang kelima. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah dilanjutkan di kesempatan yang lain biidznillah subhanahu wa taala. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.